Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, menggenggam nyawa kita. Kepadanya kita memohon ampun, kepadanya kita memohon segala macam pertolongan, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan pada saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah Allah yang telah memberikan kita karunia demi karunia, kebaikan demi kebaikan, dan kepada Allah pula kita bisa memaksimalkan ketaatan kita, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita terus-menerus untuk rindukan perjumpaan dengannya. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa dikaruniakan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berharap ketika nanti di yaumil qiyamah kita semua dikumpulkan dalam keadaan berbaris di belakang beliau, dituntun untuk memasuki surga bersama-sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama dengan beliau nanti di surganya Allah. Maka kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kita mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Dan tentu saja kita mendoakan kepada teman-teman semuanya agar tidak hanya bisa menyampaikan salam kepada Rasulullah di negeri kita, di Indonesia, tapi mudah-mudahan semua yang hadir menyaksikan ini bisa nanti suatu waktu dipermudah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat peristirahatan beliau di kota Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi. Teman-teman sekalian, seperti judul yang sudah saya sampaikan, bahwasanya membela Nabi itu tidak bisa sendiri, karena orang-orang yang tidak suka dengan Nabi, orang-orang yang juga tidak suka dengan Islam, mereka pun tidak bergerak sendiri. Dan ini pun yang kita lihat dan kita saksikan sepanjang sejarah, bahwasanya para sahabat itu tidak pernah mencukupkan untuk membela Nabi secara sendiri-sendiri. Dan kita perlu untuk sampaikan juga bahwasanya ada banyak cara untuk membela Nabi. Ada banyak cara untuk menunjukkan kepedulian kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus pada masa-masa sekarang ketika Nabi kita kembali mendapatkan penghinaan. Kita sudah tahu di Swedia sana ada seorang tokoh politisi yang saya malas menyebutkan namanya, tapi saya pikir teman-teman juga sudah memahami dan sudah tahu dari berita. Dia membakar Al-Quran. Dan tidak hanya membakar Al-Quran di depan kedubes Turki, tapi juga membuat postingan-postingan yang menjelekkan Nabi, yang kemudian melakukan penistaan dan penghinaan terhadap Islam. Nah, pertama-tama ini adalah sebuah curhat ya teman-teman sekalian. Yang selalu menjadi pertanyaan kita adalah Kenapa orang-orang itu senantiasa melakukan hal-hal yang kontraproduktif, dan mereka berkata misalnya bahwa HAM, hak asasi manusia, untuk berbicara apapun, tapi mereka tidak menghargai juga hak asasi seorang muslim, yang ketika mereka berhak untuk mendapatkan ketenangan, mereka berhak untuk disampaikan perkara-perkara yang baik, mereka berhak untuk diajak diskusi seandainya ada sesuatu yang salah faham. Tapi tentu saja HAM ini adalah sebuah alat yang dijadikan oleh Barat untuk sebenarnya melakukan sesuatu yang terlarang, melakukan sesuatu yang menyerang orang lain, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, melakukan sesuatu yang jahat. Dalam hal ini menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita selalu bertanya, atas dasar apa sih sebenarnya? Kalau mereka berkata selama ini bahwa Islam itu keras, mereka berkata Islam itu radikal, mereka berkata Islam itu ekstrim, padahal yang mereka lakukan itu justru sesuatu yang lebih parah, sesuatu yang lebih besar kejahatannya, karena yang mereka lakukan adalah memprovokasi orang-orang muslim, sehingga orang-orang muslim itu terlihat ekstrim, terlihat radikal, dan terlihat kasar dan keras. Padahal mereka sengaja dan melakukan provokasi itu karena mereka tahu orang-orang muslim itu tidak bisa untuk mendiamkan andaikan Rasul mereka dihina. Maka teman-teman sekalian, pertama kali ketika saya melihat Al-Quran dibakar, untuk apa sih sebenarnya? Kalau kamu nggak suka dengan satu perkara, kalau kita nggak suka, kita nggak ridho dengan satu perkara, ya bukannya cukup kita tinggalkan, bukannya cukup kamu tinggalkan aja perkara itu, ngapain harus dibakar? Kalau saya misalnya nggak setuju dengan isi satu kitab atau satu buku misalnya, saya kan nggak bakal beli buku itu.
saya kan nggak bakal untuk baca buku itu. Kenapa saya harus repot-repot untuk ngebakar buku itu, untuk beli lalu kemudian ngebakar buku itu? Bukankah yang saya inginkan sebenarnya adalah provokasi? Ini yang menjadi poin pertama yang bisa kita simpulkan daripada perlakuan orang-orang yang memang melakukan penistaan terhadap agama. Dan bukan hanya sekali. Kemarin ada kartunis yang kemudian menggambar Nabi Muhammad SAW, padahal dia sudah tahu di dalam Islam sudah berkali-kali terjadi, sudah berkali-kali juga disampaikan bahwa Nabi itu tidak layak untuk digambar, Nabi itu tidak layak untuk diserupakan, Nabi itu tidak layak untuk diceritakan atau dikisahkan buruk. Dan bukan hanya menggambar tapi juga memberikan provokasi tadi. Nah, untuk apa sebenarnya? Dia sudah tahu bahwasanya ada orang-orang muslim yang benar-benar menghargai nabinya, yang benar-benar serius untuk mencintai nabinya. Justru karena dia tahu bahwa nabi ini adalah benar-benar dihargai di dalam Islam, maka dia mencoba untuk memprovokasi orang-orang muslim. Nah, itu yang pertama. Kenapa dia melakukan? Karena dia pengen untuk memprovokasi orang-orang muslim. Nah, kenapa dia pengen memprovokasi orang-orang muslim? Supaya citra Islam itu jelek. Supaya citra Islam itu terlihat radikal, terlihat merespon dengan cara yang tidak pantas bagi mereka. Oh, Islam itu pemarah. Lihat-lihat aja tuh buktinya. Lihat komentar saya, dia bilang gitu. Inilah dipenuhi dengan orang-orang pemarah, yang mereka bodoh, yang mereka tidak punya kesabaran, yang mereka peradabannya rendah, yang mereka semuanya pengecut dan segala macam. Padahal yang kita lihat justru itulah yang mereka lakukan. Saking pengecutnya mereka melakukan di tempat yang bukan muslim. Coba dilakukan di tempat yang muslim kalau memang dia berkata bahwa dia berani. Tapi kita tahu poin pertama adalah ini memang sebuah provokasi. Ini memang sebuah hal yang ditujukan untuk orang-orang muslim. Yang dia lakukan bukan tanpa sebab. Dia ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu pemarah, Islam itu ekstrim, Islam itu radikal. Bahkan suatu hari nanti, misalnya kalau terjadi sesuatu pada dia, apakah terjadi anarkisme pada dia, apakah terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada anarkisme kepada dia, dia langsung akan memframing, atau berita itu dengan sendirinya akan memframing bahwasanya inilah Islam yang bertentangan dengan ide-ide yang kita dapatkan. Untuk apa mereka memframing Islam? Karena teman-teman sekalian, Islamofobia tetap harus dijaga karena Islamofobia ini adalah sebuah bisnis. Itu adalah jawabannya. Islamofobia ini bisnis besar. Islamofobia ini tetap harus dijaga. Karena begitu ada Islamofobia, banyak hal yang bisa untuk mereka dapatkan. Mereka bisa bilang dunia ini tidak aman selama ada orang muslim. Mereka bisa bilang negara Anda juga tidak aman ketika masih ada orang-orang muslim. Mereka bisa bilang bahwasanya radikalisme masih ada di tempat Anda. Maka yang harus Anda lakukan adalah program deradikalisasi, program deislamisasi, program anti terorisme dan segala macam. Ini adalah bisnis besar, menunjukkan pada dunia bahwa dunia itu tidak aman ketika ada orang-orang muslim. Maka kita bisa tahu, maka kita bisa lihat kenapa penghinaan terhadap Rasul itu tidak beres-beres, karena mereka paham betul bahwasanya orang muslim tidak akan pernah tinggal diam. Maka teman-teman sekalian, orang-orang muslim manapun, orang-orang muslim yang walaupun mereka tidak taat, saya tuh bukan muslim yang 100% taat. Saya bukan jadi contoh orang muslim sebagaimana para sahabat. Tapi saya yang orang muslim yang mungkin menurut saya pas-pasan, itu aja merasa tidak rela, merasa tidak bisa ketika Nabi itu dihina. Begitu kalau ada orang yang menghina Nabi di depan saya, itu pasti kita marah. Kita pasti akan merasa tidak suka. Bahkan bisa jadi kita akan mengerahkan segala-galanya untuk membuat penghinaan itu hilang. Dan itu yang sangat mereka ketahui. Untuk apa? Untuk menjual satu ide bahwasanya Islam itu, orang muslim itu kasar. Islam itu adalah ajaran radikalis. Islam itu adalah ajaran ekstremis. Jadi tidak seperti yang mereka katakan. Mereka katakan bahwa kami melakukan ini karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat, bahwasanya Islam itu adalah agama yang bias terhadap perempuan, bahwasanya Islam itu mengekang kebebasan dan segala macam. Kalau memang itu adalah isu yang utama daripada mereka, toh mereka bisa ngajak diskusi. Toh mereka bisa ngajak orang-orang ngobrol yang ngerti tentang Islam. Bukannya mereka bisa untuk mempelajari Islam. Kalau memang niatnya mereka adalah karena ini masalah narasi, kalau ini adalah masalah ide. Tapi ternyata kan tidak.
Yang mereka lakukan bukan diskusi, bukanlah beradu intelektualitas sebagaimana yang mereka agung-agungkan, sebagaimana mereka senantiasa dengung-dengungkan bahwa kami adalah orang yang intelek, bahwa kami adalah orang yang terpelajar, bahwa kami adalah orang yang beradab. Tapi yang mereka lakukan adalah memprovokasi. Mereka buat film, mereka buat pembakaran terhadap Al-Quran, mereka buat kartun, mereka buat segala macam. Yang itu sama sekali tidak ada hubungan dengan intelektualitas. Yang itu sama sekali nggak ada urusan dengan akal. Jadi itu adalah yang pertama, poin pertama. Kenapa ini terjadi? Karena Islamofobia adalah bisnis besar. Bisnis besar secara internasional, bisnis besar secara nasional. Ini bisnis besar banget. Dan teman-teman kalau mau iseng, coba lihat aja berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan, uang yang akan dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan untuk kemudian urusan deradikalisasi ini worldwide, teman-teman sekalian. Dalam setiap program pasti akan ada deradikalisasi yang selalu dikaitkan dengan anti terorisme. Dan itu ditujukan pada apa? Pada Islam. Dan kenapa mereka melakukan ini? Karena growth Islam sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat dari segi data, dari segi statistik, maka orang-orang yang mengidolakan Rasulullah Muhammad makin lama makin besar, makin tidak terbendung. Di Inggris misalnya, atau di Eropa yang kemarin saya dapat bahwasanya nama Muhammad ini adalah nama pertama yang paling tinggi dipakai di kelahiran anak-anak. Berarti kan minimal ada orang-orang muslim yang lahir banyak, atau banyak orang yang convert kepada Islam. Walaupun mungkin orang bilang ya itu refugee, itu adalah pengungsi, tapi ternyata di Eropa pertumbuhan Islam ini sangat tinggi sekali. Maka mereka perlu untuk meredam, menekan pertumbuhan Islam. Yuridu liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Mereka yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Mereka berusaha untuk menginginkan agar agama Allah ini hilang. Dan itu adalah salah satu yang mereka lakukan adalah dengan surprise orang-orang muslim, supaya orang-orang muslim tidak berkembang. Dengan isu apa? Dengan isu Islamofobia. Akhirnya orang-orang barat yang nggak ngerti mengatakan bahwa oh ya, Islam ini adalah ancaman bagi barat, Islam adalah threat buat peradaban barat. Ini adalah yang mereka coba untuk lakukan. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah, bahwasanya kita tuh nggak bisa bela Nabi sendiri. Bahwasanya seorang Felix Xiao tetap aja seorang Felix Xiao. Bahwasanya Felix Xiao bersama dengan jamaah di sini pun, teman-teman yang nonton ini pun, kita adalah tetap hanya kumpulan orang, komunitas yang kita punya keterbatasan. Sementara orang-orang yang menghina Islam itu mereka di backup oleh negara. Setidaknya mereka di backup oleh hukum legal negara. Dia bilang sendiri, saya bakar Al-Quran ini adalah legal. Karena Al-Qurannya saya beli sendiri, punya saya sendiri, sah-sah saja kalau saya mau membakar barang-barang saya sendiri. Kan gitu, sah-sah saja dong, apa salah saya? Karena legalnya memang seperti itu. Dia bisa mengatakan ini legal di negara saya, maka saya di backup oleh negara. Lalu dia bilang, ini ada banyak orang-orang nih yang ngacau di tempat saya nih, ngacau di TL saya, ngacau di komen saya. Padahal itu memang dia inginkan. Ada dari Turki sama Indonesia, dia bilang, yang ngacau. Berapa banyak pun kita komen di sana, dia malah senang karena dia berhasil. Kenapa dia berhasil? Dia bisa mengambil sebuah tadi contoh tentang Islam tuh radikal, Islam tuh ekstrim, orang-orang Islam tuh tukang marah-marah. Orang-orang Islam itu orang-orang yang mau bunuh orang dan segala macam. Dia bangga, saya mendapatkan ancaman dan segala macam daripada orang-orang bodoh ini dan seterusnya. Nah, ini memang provokasi. Kenapa? Karena dia di backup oleh negara. Karena itulah kita bisa melihat dalam sejarah penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan bakal berhenti, tidak akan bakal berhenti selama kita sebagai individu yang komen di kemudian Instagram itu, atau kita sebagai komunitas yang melakukan misalnya unjuk rasa, yang melakukan apapun, atau kita sebagai kelompok, itu tidak cukup. Kenapa? Karena dia di backup oleh negara. Karena dia merasa pede karena negaranya melindungi dia. Begitu kemudian ada orang yang misalnya melakukan kekerasan kepada dia di negara dia misalnya, orang yang ditangkap yang mana kira-kira? Yang ditangkap apakah yang membakar Al-Quran? Atau orang yang bereaksi ketika Rasulnya dihina dan Al-Quran dibakar, mukul dia misalnya, atau melukai dia misalnya? Siapa yang kemudian yang dihukum? Yang dihukum pasti orang-orang yang melukai dia, padahal dia memprovokasi. Apakah ada pasal yang bisa dikenakan pada dia? Perbuatan tidak menyenangkan misalnya, atau perbuatan misalnya menghina? Tidak bisa, karena dia di backup oleh negara. Sedangkan kita cuma modal bacot dan kita cuma modal orang.
Kita cuma bisa ngancam lewat komen. Kita cuma bisa melakukan secara individual. Kita cuma bisa unjuk rasa misalnya, yang paling tinggi pun. Tapi kita tidak punya negara yang backup kita, sebagaimana dia di backup oleh negara, oleh legal. Karena itulah di masa yang lalu, ketika Islam masih di backup oleh negara, ketika Khilafah Utsmani masih ada misalnya, terserah ada orang yang berkata bahwa oh khilafah nggak boleh, saat khilafah tuh nggak ada, itu cuma di dalam buku sejarah. Tapi di dalam buku sejarah menyebutkan bahwa ketika khilafah masih ada, ketika Abdul Hamid II masih memimpin, maka Abdul Hamid tidak mentolerir orang-orang yang ada di Inggris dan Perancis ketika mereka bahkan cuma mau mementaskan drama tentang Rasulullah yang dibuat oleh Voltaire. Jadi Voltaire, salah satu pembaharu dari Prancis, itu sempat membuat drama tentang Nabi Muhammad, dan tentu saja ini adalah drama yang sangat menghina. Maka Abdul Hamid bilang, kalau kalian berani untuk membuat sesuatu drama tentang Nabi kami dan mementaskan itu ke publik, maka saya akan menggerakkan jari, yang jari saya ini akan menggerakkan ratusan ribu orang muslim ke negara Anda, kalau Anda berani. Kenapa? Karena orang-orang muslim itu saya fasilitasi dengan negara saya untuk deal dengan Anda, yang Anda juga punya backing negara. Ayo kita adu nih antara negara nih, gitu loh. Dia punya Swedia nih. Kalau andaikan Abdul Hamid masih ada, kalau seandainya Turki Utsmani masih ada, pasti Turki Utsmani bergerak. Tapi kenapa Turki diam? Padahal pembakaran di depan kedubes mereka. Karena Islam tidak di backup oleh negara. Itu problemnya. Jadi dia di backup negara, kita nggak di backup oleh negara. Padahal dulu ketika kita di backup oleh negara, Prancis mau melakukan, kita bisa ultimatum. Dia pindah ke Inggris. Inggris bilang, ya udah biar kami aja yang melakukan pementasan itu. Nggak usah orang-orang Prancis. Inggris juga kita ultimatum. Dan ternyata dia nurut. Dia tahu konsekuensinya seperti apa ketika dia memaksa untuk mementaskan sesuatu yang itu sangat bertentangan dengan kita. Dan saya nggak perlu jelasin bagaimana kecintaan orang-orang muslim kepada Nabi Muhammad. Saya nggak perlu menjelaskan bagaimana hukum orang-orang menghina Nabi Muhammad. Kita udah jelasin itu semua dan mereka tahu persis. Karena mereka tahu persis, itulah mereka melakukan itu. Jadi kita tuh nggak perlu naif, teman-teman sekali. Kita mengatakan mereka tuh nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu seperti apa Nabi Muhammad. Mereka tuh nggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka juga akan mengikuti Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, mereka melakukan itu justru karena mereka tahu Nabi Muhammad tuh kayak apa bagi kita. Gitu loh maksudnya. Ya bisa jadi ada beberapa orang nggak tahu, akhirnya kasar terhadap Nabi. Ada beberapa orang nggak tahu, akhirnya kemudian dia nggak hormat kepada Nabi. Betul, ada chance seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh orang ini itu provokasi banget. Gitu loh. Jadi ini bukan dilakukan sesuatu tanpa rencana, saya pikir, karena itu pasti sudah dipertimbangkan matang-matang. Orang itu dilakukan dengan penuh keyakinan kok. Dia merasa berani banget. Kenapa? Karena dia sudah tahu sampai di titik mana resiko-resiko itu akan terjadi. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita bisa lihat poin yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwasanya ketika mereka di backup oleh negara, sedangkan orang-orang muslim itu tidak di backup oleh negara, maka yang di backup dari negara itu pasti akan lebih daripada yang cuma sendirian saja. Ini adalah poin kedua yang perlu kita sampaikan. Poin yang ketiga, teman-teman sekalian, lalu apa yang bisa kita lakukan pada hari ini? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan pada hari ini. Yang kita bisa lakukan cuma kita nangis. Yang kita bisa lakukan cuma kita merasa sedih. Kenapa kayak kita nggak bisa berbuat apapun? Kenapa kayak kita punya dua tangan tapi kayaknya dua tangan kita nggak bisa buat apapun? Kenapa kita punya akal tapi kita kayaknya nggak bisa apa-apa? Kenapa kita merasa bahwa kita punya uang tapi uang kita nggak bisa menghasilkan apapun? Kenapa kayaknya kita merasa lemah banget ya? Kenapa orang-orang muslim paling banyak di Indonesia tapi Indonesia nggak pernah berucap apapun atas hal ini? Kita tuh berpikir, kita bisa apa? Maka yang bisa kita lakukan itu tergantung apa yang kita punya, teman-teman sekalian. Andaikan yang kita punya cuma tangan, jempol, ya udah. Yang kita bisa cuma memang bacot. Yang kita bisa cuma memang cuma komen. Yang kita bisa cuma menyampaikan Islam ke orang, memperkenalkan Rasulullah SAW kepada orang-orang lain. Rasul tuh nggak gitu. Rasul tuh sayang sama orang-orang. Rasul tuh mikirin loh semua orang-orang, bahkan yang nggak muslim pun dipikirin loh. Rasul tuh nangis loh ketika kemudian Allah menurunkan ayat bahwasanya Rasul itu akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh manusia. Maka beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud berhenti baca ayat, berhenti baca Quran. Kenapa? Rasul merasa sedih. Kenapa? Ketika beliau harus bertanggung jawab atas semua manusia di hari akhir nanti. Bukan hanya orang-orang muslim, bukan hanya orang-orang muslim yang nggak taat, tapi terhadap orang yang menolak Nabi Muhammad, menolak Allah, itu aja Rasul akan ditanya, kenapa orang-orang ini nggak ngerti Islam? Kenapa orang-orang ini nggak mau nerima Allah?
Murid-muridmu kayak apa? Orang-orang muslim kayak apa? Pengikutmu kayak apa? Itu Rasulullah diminta pertanggungjawaban. Kita cuma bisa jelasin kayak gitu sebagai seorang muslim yang punya sebuah kewajiban untuk membela Rasul dengan cara yang kita bisa. Tapi kita nggak boleh cuma mengatakan bahwa ya udah biarin aja orang-orang menghina Rasulullah. Yang penting kita mencintai dan kita menyebarkan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Nggak boleh kita mencukupkan kayak gitu doang. Tapi kita harus berbuat dengan apa yang kita bisa. Kalau kita berkomunitas, kalau kita punya kelompok, maka kewajiban kita adalah berunjuk rasa untuk menyampaikan bahwa perbuatan ini nggak benar. Kita harus beramar ma'ruf nahi munkar secara bersama-sama, karena orang muslim itu bersama-sama. Kalau kita individu, kita lakukan kemampuan kita secara individu, kita keluarkan kemudian apa yang menjadi kemampuan kita. Saya kemudian bikin materi ini, saya bikin live ini, saya bikin kemudian penjelasan kepada orang-orang, itu seperti yang saya mampu. Kalau saya punya komunitas, saya buat kemudian komunitas saya itu bergerak juga. Saya buat komunitas saya untuk berunjuk rasa membela Nabi, gitu kan ya. Kalau saya punya kekuasaan lebih, saya misalnya presiden nih, maka presiden, kalau saya jadi presiden, saya akan membuat sebuah pernyataan. Putuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Selama Swedia nggak berbuat sesuatu pada orang ini, nggak cukup nih buat pemutusan hubungan diplomatik. Semua orang Swedia keluar dari Indonesia. Kita nggak berbuat kekerasan, tapi kita punya kehormatan. Indonesia negara muslim terbesar kan? Malaysia katanya negara muslim juga kan? Tapi nggak berbuat apa-apa. Karena kepala negara itu punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya wewenang. Maka dia sebagai seorang muslim akan ditanya. Orang-orang nggak bisa bilang, oh itu kan cuma urusan agama, ini kan urusan negara. Lah, kalau gitu untuk apa kalau gitu kita menyandang negara muslim terbesar? Kan gitu. Kalau saya menjadi presiden, saya katakan putusin hubungan diplomatik sekarang juga. Kalau nggak mau tuh ngurusin urusan, usir dubesnya. Kita tunjukin juga kalau kita juga bisa melakukan sesuatu sesuka kita. Bukan hanya orang-orang yang lain yang bisa melakukan sesuatu sesuka mereka. Kan gitu. Nah, ini adalah kalau kita punya jabatan. Kalau misalnya Kapolri misalnya, Kapolri juga harus berbicara. Ini adalah sesuatu yang salah. Lah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang ini pada hilang semua? Ketika ada urusan muslim aja, misalnya contoh ada orang-orang muslim melakukan sesuatu yang mereka anggap radikal gitu misalnya, semua keluar, gitu kan ya. Oh, ini penghinaan terhadap etnis, ini adalah rasis, ini adalah ujaran kebencian, ini adalah radikalisme, dibahas di mana-mana terus menerus. 212 itu bentuk daripada radikalisasi, bentuk daripada hate speech, bentuk daripada rasisme, bentuk daripada ujaran-ujaran kebencian, ideologi kebencian. Lah, ini terus gimana orang-orang ini? Ada di mana orang-orang ini? Justru ketika agamanya dihina. Yang suka kemudian jagain tempat ibadah orang lain dengan alasan bahwa Islam tuh tidak ramah terhadap agama lain. Coba lihat, kita itu nggak pernah mulai sama sekali. Dalam sejarah itu kita tidak pernah mulai sama sekali. Toleransi versi mereka kan kalau seandainya orang-orang di luar Islam aja yang jadi problem, yang jadi korban seolah-olah. Tapi toleransi itu nggak pernah ada pada orang Muslim. Nggak pernah ada orang-orang ketika gini ya teman-teman sekalian. Jadi gini, kalau ada orang Muslim dia bakar Alkitab misalnya ya, saya yakin tuh MUI akan bilang tangkap orang itu. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh agama saya, oleh agama Islam. Tangkap orang itu. Oh, gak usah tanya kalau buzzer. Buzzer pasti akan nyambut tuh pasti. Kalau ada orang bakar Alkitab gitu misalnya, itu pasti buzzer-buzzer akan nyambut. Tapi saya sebagai orang yang belajar agama tahu bahwa ini bukan seruan atau bukan perintah daripada agama. Saya juga akan bilang ini nggak boleh. MUI pasti akan bilang tangkap tuh orang. Kenapa? Karena ini akan merusak citra Islam, gitu loh maksudnya. Tapi kan tidak begitu yang terjadi ketika agama Islam yang dihina. Tapi kan nggak begitu terjadi ketika Al-Quran dibakar. Pertanyaan kita balik lagi, kalau ini adalah masalah intelektualitas, kalau ini masalah hak asasi manusia, kalau ini adalah hak asasi bebas mengutarakan pendapat, berbuat dan segala macam. Tapi itu jelas bukan, kita udah bahas ini provokasi. Lah kalau memang ini adalah tentang HAM, ini adalah tentang intelektualitas, ayo kita ngobrol secara intelektualitas. Kenapa yang Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan intelektualitas, dan kemudian berkata sesuatu yang buruk, dipublis dan segala macam, bilang bahwa orang Muslim pengecut, bilang bahwa Rasulullah Muhammad pengecut. Kenyataannya dia berbuat begitunya di Swedia.
Coba buat begitu di Pakistan gitu, coba buat begitu di Indonesia gitu, coba buat begitu di Malaysia gitu. Nah, itu baru pemberani, gitu kan ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ada 3 poin itu yang kita sampaikan. Poin pertama adalah ini provokasi, karena Islamofobia ini adalah sebuah bisnis besar. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita tidak bisa sendiri untuk membela Nabi. Membela Nabi itu harus bersama-sama. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang sesuai dengan apa yang kita bisa. Saya tidak bilang komen, atau saya nggak bilang ketika Anda buka lalu Anda report akunnya itu adalah sesuatu yang salah. Itu yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, yang memang cuma ini kemampuan kita. Ya udah, nangis ya nangis. Kalau kita nggak bisa apa-apa, ya udah, mau gimana lagi? Terus apa yang mau kita lakukan? Kita berangkat ke sana? Enggak, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita cuma individu. Sedangkan apa yang dia lakukan di backup oleh negara. Ini bukan sebuah fight yang fair, bukan fair fight. Kalau saya mau fair fight, ayo. Tapi ya kita harus punya backup negara dulu. Pertanyaannya, mau nggak nih Indonesia nge-backup nih? Gitu kan ya. Nah, pertanyaan kita sebagai seorang muslim, tergugah nggak nih pemimpin-pemimpin negara muslim, terkhusus Turki yang dipanggil secara langsung, karena memang dibakarnya di depan kedubes Turki. Indonesia yang dikatakan sebagai muslim terbesar, yang dikatakan bahwa Islamnya paling ramah. Coba gimana caranya menghadapi orang kayak gini nih? Coba dengan Islam Nusantara nih, gimana caranya menyadarkan orang kayak gini nih, supaya dia bisa untuk ngerti dan bisa untuk faham. Bukan faham ya, tapi ya dia faham kedudukan Nabi, makanya dia buat itu. Kita sudah bahas. Tapi supaya orang ini berhenti daripada memprovokasi, dan supaya tidak terjadi lagi hal kayak gini. Nggak ada cara lain kecuali sejarah sudah mengatakan kepada kita harus di backup oleh negara. Itu 3 poin yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Maka sebagai seorang muslim, kembali kita kemudian mengajak, sebagai seorang muslim yang cuma punya tangan 2, lalu kemudian lisan, apapun yang kita punya, yuk kita ajak teman-teman yang lain supaya mereka lebih banyak mencintai Nabi, supaya mereka lebih banyak tahu tentang Nabi, supaya mereka bisa ngasih tahu pada orang-orang yang lain yang benar-benar niat tulus karena mereka nggak tahu Nabi, maka mereka belum mencintai Nabi, untuk ngasih tahu pada orang-orang tipe kayak gini. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita harus menyadarkan bukan hanya orang-orang secara individual, bukan hanya orang-orang secara kelompok, tapi kita harus punya backup negara. Sebagaimana orang-orang berbuat jahat, mereka di backup oleh negara. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mudah-mudahan orang-orang punya kekuasaan, mudah-mudahan orang-orang punya wewenang, mudahan para pemimpin-pemimpin muslim, mereka jadi tahu, oh kayak gini ya, ketika Rasul Muhammad dihina terus mereka nggak bisa apa-apa. Sedangkan orang tua mereka dihina aja mereka rela mati. Sedangkan orang tua mereka dihina aja mereka kalau kalah pun urusan belakangan. Yang penting maju dulu. Yang penting bisa nunjukin bahwa kita tuh sayang pada orang tua kita. Lah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.